أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah para bunda yang dirahmati Allah, bunda-bunda smart yang dirahmati Allah, kiranya lidah lisan kita tak keluh ya, untuk senantiasa melafaz kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Segala puji atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua agar kiranya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa meyakini bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari rasa cinta kita kepada Allah dan perwujudan kita terhadap keyakinan bahwa jalan ini adalah jalan yang Allah ridho atasnya. Salawat salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa istiqomah, tegak di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tunjukkan, ajarkan dan contohkan, agar kiranya kelak kita bisa membersamai beliau dan keluarganya di yaumul hisab, menjadi bagian dari umat yang tersafaati oleh beliau dan bisa menikmati suguhan air dari Al-Haud Al-Kautsar atau Telaga Al-Kautsar dan yang memberikan kepada panjenengan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah bagian dari impian setiap mukmin, setiap muslim untuk menjadi bagian dari hamba yang ketika memasuki surganya sudah dipertemukan oleh Allah dengan sosok yang paling kita rindu, paling kita cinta, yang namanya setiap hari kita sebut belasan kali minimal, puluhan bahkan ratusan kali mungkin, karena wujud cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini sebagaimana sabda beliau, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Maka mencintai seorang mukmin, seorang muslim, mukminah dan muslimah adalah keharusan bagi panjenengan semua, agar kiranya kita semua bisa membersamai pribadi-pribadi mulia tersebut kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu an ya, salah seorang sahabat yang membersamai kehidupan Rasul lebih dari 10 tahun. Beliau menjadi salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Karena di usia 10 tahunnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah, ada seorang ibu yang membawa putranya yang berusia 10 tahun hari itu dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku serahkan putraku kepadamu, kiranya dia bisa membantu kebutuhan dan keperluan sehari-hari panjenengan." Dan anak yang diserahkan ibunya itu adalah Anas bin Malik. Maka sejak hari itu Anas bin Malik membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. Dan ada sebuah kalimat luar biasa dari Anas bin Malik berkaitan dengan kalimat yang barusan kami sampaikan. Jadi suatu hari, dan ini selalu saya ulang-ulang, beliau melihat ada seorang Arab Badui mendatangi Rasul sambil bertanya. Si Arab Badui tersebut tergopoh-gopoh datang pada Rasul sambil bertanya,
Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan terjadinya as-sa'ah itu ya Rasul? Kiamat maksudnya. Maka Rasul kemudian balik bertanya kepada laki-laki Badui itu, lantas apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari itu? Ini merupakan cara berkomunikasi yang cerdas. Jadi kadang bunda, kalau panjenengan ditanya anak, itu tidak langsung harus memberikan jawaban. Kadang bahkan kemudian kita dituntun oleh Rasul untuk balik bertanya, yang dengan pertanyaan itu maka kita akan dapatkan jawaban dari si anak itu sendiri pada akhirnya. Dan biasanya yang seperti itu akan lebih mudah diingat oleh anak dibanding jawaban kita. Jadi Rasul kemudian bertanya kepada si Arab Badui tersebut, lantas apa yang sudah kamu siapkan untuk hari itu? Dan jawaban orang tersebut, la syai' ya Rasulullah, tidak ada ya Rasul, illa kecuali uhibbullah wa rasulah. Kecuali aku mencintai Allah dan panjenengan. Maka apa jawaban Rasul ketika beliau mendapat kalimat ini? Jadi si Badui cuma mengatakan, tidak ada ya Rasul, kecuali aku mencintai Allah dan aku mencintai panjenengan. Maka kata Rasulullah, ini menjadi hadis yang sangat masyhur, anta, engkau itu ya, ma'a membersamai atau akan membersamai man siapa saja ahbabta yang kau cintai. Jadi kata Rasulullah SAW, engkau akan membersamai apa yang atau siapa yang engkau cintai. Oh berarti mencintai orang-orang mukmin itu sebuah keharusan bunda. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa membersamai mereka kelak di surga Allah. Mencintai Ibunda Khadijah itu kewajiban, keharusan. Mencintai Ibunda Aisyah itu sebuah keharusan. Terlepas dari jenengan pernah dengar atau tahu lagunya atau tidak, itu gak ada urusan dengan kita, tapi mencintai beliau karena ada hadis Rasul ini, bahwa panjenengan akan membersamai orang-orang yang panjenengan cintai. Dan kita yakin, kita tahu, kita paham, Ibunda Khadijah adalah satu di antara penduduk surga, satu di antara 4 wanita penghulu surga, yang mencintainya akan menyebabkan atau bersebab panjenengan membersamai beliau di surga. Insya Allah. Insya Allah siap menuju surga bunda? Siap. Insya Allah ya. Perkara siapa yang lebih dulu itu takdir Allah. Itu ya. Baik bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang sifat surga. Ya, sifat surga terhadap penghuninya atau calon penghuni. Kalau panjenengan penghuni atau calon penghuni? Atau alumni penghuni? Calon bunda ya. Sejatinya kita ini adalah alumni sekaligus calon. Jadi kita ini makhluk surga. Itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-A'raf ayat ke-172. Bahwa panjenengan dan saya dulu waktu wujudnya masih ruh, kita pernah berjumpa dengan Allah. Waktu itu kita dikosam, disumpah. Dengan kalimat, alastu birabbikum. Apakah kalian bersaksi bahwa aku Rob kalian? Qalu, waktu itu kita semua mengatakan bala, benar. Syahidana, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Jadi kita itu memiliki kampung halaman namanya surga. Jadi mudiknya harus benar, ya, mudiknya harus benar. Mudik itu kan ke kampung halaman itu ya, dan kampung halaman kita ini adalah surga. Jadi kita ini insya Allah alumni surga karena anak keturunan Adam alaihi salam juga. Kemudian yang kedua kita insya Allah adalah calon penghuni surga. Itu ya, jalan penghuni surga insya Allah. Kelihatan dari wajahnya bunda ya. Baik, hari ini yang kita bahas adalah ketika surga tak lelah menunggu panjenengan. Meskipun ada orang-orang yang kemudian enggan memasuki surga. Enggan memasuki surga. Jadi kalau kemudian panitia, ya para bunda smart ini misalnya membuat pengumuman itu ya bunda ya, membuat pengumuman. Siapa saja yang mengikuti kajian Bunda Smart akan mendapatkan hadiah, ini saya mau nyebut produk itu sedang siaran langsung gitu ya. Akan mendapat hadiah rumah tipe 225 tanpa diundi bunda. Kalau kemudian akan mendapatkan rumah dengan tipe tersebut tanpa diundi untuk 10 orang yang datang pertama,
Acaranya jam 8, jenengan kesini jam berapa? Setengah 8, oh kalah pasti. Ada yang mungkin subuh sudah nunggu di sini itu ya. Nunggu Bunda Hera, Bu Edi, Bunda Diana itu ya. Membuka pintu agar supaya jenengan menjadi yang pertama untuk mendapatkan hadiah yang tanpa diundi itu. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu gambaran sederhana bagaimana manusia itu bisa dipancing dan terpancing oleh sesuatu yang indah. Surga itu indah atau sangat indah, Bunda? Sangat indah. Dia tak mampu digambarkan oleh manusia. Jenengan bisa menggambarkan sebuah hotel di Dubai yang untuk menginap saja, hotel bintang 7 bukan lagi bintang 5, perharinya kita harus merogoh kocek puluhan juta, hampir ratusan juta per hari gitu ya, kita bayarkan itu. Ketika kemudian panjenengan mendapatkan voucher atau privas untuk masuk ke sana dengan gratis, pasti gembiranya luar biasa. Apalagi surga itu ya. Maka hari ini kita akan lihat bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita semua ketika surga tidak pernah lelah menunggu panjenengan dan saya. Yang lelah menuju surga justru kadang manusianya. Surganya enggak lelah menunggu kita, tapi kadang yang kemudian lelah untuk berkeinginan masuk surga itu manusianya. Maka kita akan lihat bagaimana itu bisa terjadi dan apa saja yang harus kita lakukan agar supaya kita masuk dalam golongan hamba-hamba yang dirindu surga insya Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, saya akan mengawali bahasan kita kali ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dalam hadis ya di kitab Sunan Ibnu Majah di hadis nomor 233. Hadis ini masyhur, seringkali kemudian dikutip oleh para ustadz itu ya. Dan alhamdulillah hari ini hari pertama Bunda Smart mengadakan kajian, ya, insya Allah terpenuhi kuota meskipun di depan saya ada 2. Dan ini menunjukkan etika dan kesantunan para bunda. Karena kalau jenengan duduk tepat di depan saya juga saya nggak nyaman sebenarnya. Kecuali kalau istri saya duduk, saya nyaman tiap saat bisa memandang gitu kan. Tapi kalau kemudian panjenengan rasanya juga nggak nyaman ya. Alhamdulillah di depan saya justru tidak ada yang duduk ya. Nanti kalau ada bunda-bunda yang mau duduk di sini tukar saja sama Ananda, anak-anak itu. Mungkin lebih nyaman buat saya. Jadi bunda yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang berjalan atau memperjalankan dirinya, ini tidak berkait apakah jenengan jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, bawa bus dan seterusnya. Tapi hadisnya adalah barang siapa yang memperjalankan dirinya, yaltamisu fi ilman, ya, menuju tempat yang di situ dia ingin atau berharap mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan dirinya, atau Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan dirinya untuk lebih memperdekatkan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang berjalan menuju tempat yang di situ dikaji, dipelajari ilmu-ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan dirinya berjalan menuju surga. Artinya apa? Ketika panjenengan datang ke tempat ini, pada saat yang sama Allah sedang menjadikan surga lebih dekat dengan panjenengan. Saya bilang surga lebih dekat dengan panjenengan itu tidak kemudian berkaitan dengan kematian lebih mendekati panjenengan, enggak. Oh berarti lebih sering ngaji, lebih cepat mati, enggak. Tetapi kedekatan surga terhadap panjenengan jaraknya akan dipangkas. Sampai benar-benar panjenengan layak untuk mendapatkan predikat sebagai ahlul jannah. Insya Allah. Jadi ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Betapa menghadiri kajian pada pagi hari ini menjadikan jarak panjenengan dengan surga dipangkas, berarti lebih dekat. Semakin sering mengikuti kajian, jarak dengan surga menjadi semakin dekat,
sampai kemudian kita layak untuk mendapatkan surga Allah. Berarti kalau kita menggunakan mafhum mukhalafah atau pemahaman yang berkebalikan di dalam membaca hadis atau ayat, oh berarti kalau ada orang yang datang di majelis-majelis yang menjauhkannya dari Allah, dia sebenarnya sedang menjauhkan dirinya dari surga. Jadi kalau kemudian hadir di majelis yang jelas, nyata, real, majelis itu menjauhkan kita dari Allah dan Rasul-Nya, maka sejatinya kita sedang menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kita memanage agar supaya kaki kita tidak melangkah, tidak berjalan kecuali di majelis yang Allah ridho. Berikutnya, Rasulullah SAW pernah berdoa. Dan doa ini juga doa yang sangat umum. Panjenengan mungkin setiap hari juga mendoa yang seperti ini. Rasulullah SAW pernah bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ya Allah, aku bermohon kepada panjenengan surga dan aku berlindung ya Allah kepada panjenengan dari azab api neraka. Ketika Rasulullah SAW berdoa seperti ini minimal 3 kali beliau lafadzkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, maka surga pun kemudian menjawab. Jadi ketika jenengan berdoa misalnya ba'da sholat apapun, jenengan bermohon, Allahumma kalau melibatkan keluarga, inna nas'aluka, sesungguhnya kami bermohon, al-jannah surga, wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung dari azab api neraka. Maka ternyata orang yang berdoa dengan doa seperti itu dan dia memahami doanya, maka surga pun lantas menjawab atas perintah Allah. Maka surga pun kemudian menjawab, ya Allah dekatkan dia kepadaku. Pada saat yang sama neraka juga berteriak, ya Allah jauhkan dia dari saya. Jadi kalau panjenengan berdoa bermohon kepada Allah dengan penuh khusyuk dan khudu, Allahumma inna nas'alukal jannah, jannatul firdaus, jannatul naim, wa na'udzubika minan nar, dan jauhkan kami dari api neraka. Pada saat yang sama ternyata Allah menghendaki surga menjawab dengan kalimat, ya Allah dekatkan dia pada saya ya Allah. Dan neraka juga berdoa, ya Allah, neraka bisa berdoa Bu. Sama dengan setan itu bisa berdoa, bermohon. Ya, suatu saat nanti kita akan bahas bagaimana doa setan dan kemudian Allah mengijabah. Bayangkan setan berdoa dan Allah mengijabah. Salah satu yang paling kita kenal adalah doa setan agar supaya usianya dipanjangkan. Iblis ya, agar supaya usianya dipanjangkan dan diberi kewenangan untuk menggoda panjenengan dan saya ila yaumil qiyamah. Illa minhumul mukhlasin. Tetapi yang enggak bisa digoda adalah orang-orang yang mukhlis. Baik, jadi ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika para bunda ini berdoa, ya Allah, mbok saya ini dimasukkan dalam surga, ya Allah, mbok saya ini dijauhkan dari azab api neraka. Ternyata pada saat itu surga langsung menjawab, ya Allah dekatkan dia pada saya. Dan neraka juga langsung nolak, ya Allah jauhkan dia dari saya. Okay? Jadi jangan pernah lepaskan doa ini dari kalimat-kalimat kita. Baik, lantas siapa orang-orang yang dirindu surga? Bu, mohon maaf, ini kan kajian pertama ya. Anggap saja kajian pertama ini juga untuk ngetes seberapa panjenengan semangat untuk kajian-kajian berikutnya. Kalau sudah digelindingkan itu kan seperti bola salju. Insya Allah setelah ini, bunda-bunda jam 8 kajiannya, 8-10 sudah pada datang gitu kan. Mungkin sekarang ngetes dulu ya, ini konsumsinya apa sih hari pertama itu ya. Baik, bunda yang dirahmati Allah, coba yang pengen dirindu surga angkat tangan bunda. Yang pengen dirindu surga. Alhamdulillah, terima kasih bunda. Ini berarti benar-benar fokus gitu ya. Beberapa angkat tangannya masih agak ngeri gitu ya, karena jawab BA dulu. Baik, jadi bunda yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Jadi kalimat Rasulullah SAW tentang jenis karakter orang yang dirindu surga itu ada 4. Nah, semoga jenengan memiliki keempat-empatnya, ya. Atau kalau tidak, paling tidak 3, minimal 2, 1 jangan sampai, apalagi tidak memiliki sama sekali. Itu pasti temannya
neraka ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada sahabat begini, ala ukhbirakum biman tahrimu alaihin nar, kata Rasulullah. Jadi Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan orang yang diharamkan masuk neraka? Orang yang surga merindukan. Orang yang di surga itu sudah ada namanya di istana-istana ya. Qasirah ya, istana-istana yang disiapkan oleh Allah di surga. Sudah ada nama-namanya. Sebagaimana Bilal bin Rabah, orangnya masih hidup, terompa atau sandalnya udah disiapin. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an, orangnya masih hidup, Rasul sudah melihat istananya di surga. Jadi Rasul bermimpi melihat istana Umar di surga dan di depannya ada seorang wanita yang sedang berwudu, seorang bidadari. Ada seorang bidadari di depan istana Umar yang kemudian setelah dia selesai, kemudian Rasul bertanya, istana siapakah ini? Istana milik siapakah ini? Maka kemudian dijawab oleh malaikat, ini adalah istana Umar. Maka kemudian Rasul langsung menjauh dari istana itu. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa engkau menjauhi rumahku ya Rasul, istanaku di surga? Karena kata Rasul, aku tahu engkau adalah seorang laki-laki yang sangat amat pencemburu. Kan di depannya tadi ada bidadari yang bisa jadi itu adalah istri Umar yang diberikan oleh Allah di surga. Sehingga kemudian Rasul mengatakan, aku menjauhi karena aku tahu engkau adalah laki-laki yang sangat pencemburu. Kita tidak bahas cemburunya, kita bahas istananya. Artinya ada orang-orang di dunia yang kemudian istananya sudah disiapkan di surga, yang semoga panjenengan juga begitu. Jadi istananya sudah berderet, namanya sudah ada. Itu ya. Untuk menjadi orang seperti itu, apa yang harus kita penuhi? Kita lihat kalimat Rasulullah. Para sahabat ketika ditanya oleh Rasul, ya, maukah kalian aku tunjukkan orang yang neraka haram menyentuh tubuhnya? Para sahabat langsung menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasul, pengen banget ya Rasul. Kalau kita mungkin sekarang Rasul bertanya, pengen apa pengen banget gitu ya. Itu jawaban para sahabat, bala pengen banget ya Rasul. Maka ketika kemudian mereka menjawab pengen banget ya Rasul, Rasul berkata, ala kulli, atas tiap-tiap orang yang satu, hayyin, dua, layyin, tiga, qarib, empat, sahal. Jadi disebutkan oleh Rasul, ala kulli hayyinin wa layyinin wa qaribin wa syahlin. Yakni orang-orang yang memiliki karakter atau watak atau sifat hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Nanti ada hadis kedua tentang 4 orang lain lagi, 4 jenis orang lain lagi yang akan dirindu oleh surga. Jadi kita berbicara tentang beberapa penjelasan Rasul tentang tipikal hamba-hamba yang surga merindukannya. Jadi yang pertama 4 sifat, yang pertama hayyin. Hayyin niku napa Bun? Orang yang memiliki ketenangan. Orang yang memiliki kemampuan mengendali diri yang baik. Orang yang memiliki kemampuan mengendalikan emosionalnya dengan baik. Ini adalah orang-orang yang hayyin. Jadi hayyin itu penampakannya tenang. Tenang itu tidak gerusa-gerusu. Tenang itu tidak gampang tersulut dan terpancing emosi. Bunda sedang berada di belakang masak, tiba-tiba gelas pecah. Pior, insya Allah jenengan hayyin kan Bun? Tenang. Tidak langsung, astagfirullah. Nah, itu pasti bukan bunda-bunda smart itu kan. Jadi kalau di sini kan kelihatan wajah-wajah hayyinah itu ya, orang-orang yang hayyin. Tenang, pengendalian dirinya baik, kemampuan mengendalikan emosi juga baik, itu orang yang dirindu surga. Karena surga itu bukan untuk orang yang gerasa-gerusu. Berarti kalau masih gerasa-gerusu akan dibersihkan dulu sifatnya. Untuk kemudian mendapatkan peluang dirindu surga. Yang kedua layyin. Layyinah, qaulan layyinah itu ada dalam Al-Quran. Qaulan layyinah itu muncul pada saat Musa alaihissalam mau menghadapi Fir'aun.
Jadi Nabi Musa alaihissalam ini adalah seorang nabi yang mendapat julukan apa, Bun? Lakopnya apa lakopnya? Apa, Bu? Kalau Umar itu lakopnya Al-Faruq, sang pembeda antara hak dan batil. Kalau Abu Bakar lakopnya As-Siddiq. Kalau Rasulullah lakopnya Al-Amin. Kalau Musa alaihissalam, lakopnya apa? Sebutannya. Kalimullah. Kalau Ibrahim, Khalilullah. Kalimullah, orang yang langsung pernah bercakap-cakap dengan Allah. Itu Musa alaihissalam. Maka beliau mendapat julukan Kalimullah. Tetapi ujian Allah itu selalu diselaraskan dengan potensi orang, Bu. Makanya Allah menyebut la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ujian Allah itu selalu diselaraskan dengan potensi utama yang diberikan Allah pada seseorang. Rasul dijuluki apa tadi, Bun? Al-Amin. Al-Amin itu artinya yang sangat layak dipercaya. Orang yang sangat dipercaya. Maka ujiannya apa? Dia dianggap pembohong. Ketika Rasul menyampaikan Islam, maka beberapa pembesar Quraisy mengatakan kadzabta ya Muhammad. Engkau pembohong wahai Muhammad. Musa julukannya Kalimullah, orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Maka ujiannya apa, Bu? Pada lidah, pada lisan. Makanya doa Nabi Musa itu berkaitan dengan lidah, lisan. Nabi Musa itu cedal, Bu, cadel. Nabi Musa itu pelat. Maka ketika mau berhadapan dengan Fir'aun, yang mantan ayah angkatnya, Fir'aun kan mantan ayah angkatnya, Bu. Ketika kemudian akan menghadapi Fir'aun dan mendakwainya, maka Nabi Musa itu berdoa. Apa, Bun, doa Nabi Musa? Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adam alaihissalam, rabbana dhalamna anfusana, wa illam taghfir lana, dan seterusnya. Musa? Leres, Bunda. Rabbis rohli sadri, wa yassirli amri, waqlul uqdadam min lisan. Lisan. Min lisani yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa itu masalahnya di lidah. Maka kemudian bermohon pada Allah, lanyahkan lidah saya. Ketika ngomong dengan Fir'aun nanti, mudahkan lidah saya ya Allah. Enggak pelat, enggak sulit. Ini Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam mau berhadapan dengan Fir'aun, maka kalimat, jenis kalimat yang Allah perintahkan kepada Musa namanya qaulan layyinah. Maka berkatalah engkau wahai Musa dengan Fir'aun, di hadapan Fir'aun dengan qaulan layyinah. Perkataan yang lembut. Kenapa suruhan Allah kok perkataan yang lembut? Karena Nabi Musa itu sulit lembut, Bu. Rasul itu mensifati Umar itu seperti Musa. Mensifati Abu Bakar itu seperti Ibrahim. Nabi Musa itu pribadi yang dalam tanda petik, Bu, ya, dalam tanda petik kusruh, dalam tanda petik, Bu, ya. Jadi beliau pernah melihat kaumnya sedang bersengkarut sengketa dengan seseorang dari kabilah lain. Itu oleh Musa kemudian kaumnya dibela dengan cara beliau meninju lawan debat dari kaumnya tadi itu. Meninju dan sekali tinju mati, Bu. Itu persis peribahasa Jawa, tengen kuburan kiwo rumah sakit lem gitu kan. Jadi itu Musa alaihissalam. Makanya ketika beliau berbicara dengan Fir'aun itu doanya, ya Allah semoga lidah saya ini tidak keluh. Dan perintah Allah kepada Nabi Musa, maka qaulan layyina, gunakan kalimat yang layyin. Layyin itu berarti orang yang berlemah lembut ketika menyampaikan sesuatu, berkomunikasi, ngomong, ngobrol, dan seterusnya. Meskipun lemah lembut ini sangat apa, Bun? Sangat dipengaruhi oleh kultur. Lemah lembutnya saudara-saudara saya di Banyuwangi dengan di Kediri beda. Mojokerto dengan Kediri beda. Madura dengan Kediri beda. Surabaya dengan Kediri beda. Leres, Bu? Artinya juga bersandar pada kultur yang berbeda-beda di setiap tempat. Kalau orang-orang, Bun, kalau orang-orang di Jazirah Arab, ya, di Jazirah Arab, memanggil seseorang dengan langsung nama itu ya, tidak menyebut mas atau mbak wajar karena tidak ada sebutan begitu.
Tapi kalau kemudian saya memanggil orang yang jauh di atas saya usianya dengan ngoko, orang pasti menganggap saya tidak sopan. Itu salah satu bentuk kultur yang bisa jadi berbeda di setiap tempat. Jadi layin, ya layin ini orang yang memiliki kelembutan. Surga itu suka. Yang ketiga kata Rasul, qoribun. Qorib. Panjenengan punya teman. Maka teman yang dekat disebut dengan karib. Lah begitu. Jadi karib atau qoribun, qorib itu, qoroba itu dekat maknanya. Qorib itu orang yang mudah mendekati dan didekati. Jadi jenengan ngobrol sama teman kemudian bilang gini, Masya Allah, Bunda Diana itu loh, gampang dijak ngobrol, enak dijak ngobrol, gampang diajak curhat. Ini berarti qorib. Orang yang enak didekati dan orang yang gampang mendekati, tidak jaim. Wah saya seorang apa misalnya, ya dia punya profesi yang status sosialnya tinggi. Oh saya bupati kok ngapain ngobrol dengan orang itu. Saya seorang ini kok ngapain ngobrol dengan itu. Jadi qorib itu bukan perkara dia mudah didekati, tapi juga mudah mendekati. Gampang diramahi dan ramah terhadap orang lain. Akrab terhadap orang lain dan gampang diakrabi. Ya, gampang diakrabi. Masya Allah dengan beliau itu ngobrol enak. Tidak kemudian, astagfirullah, ngobrol sama beliau itu saya ngobrol setengah jam, loh beliau cuma 2 kecap. Nggak mesem, nggak guyu, nggak mantuk, sebel. Jadi mudah akrab dan mudah diakrabi. Itu disukai surga. Bahkan gambaran Al-Quran tentang surga, itu kelak kita akan berada ya di surga itu, seperti perumahan-perumahan begitu, ada klaster-klaster ya, klaster Bunda Smart gitu, dan para suami serta anak-anaknya di surga. Itu kemudian kita seperti di dunia ngobrol dengan sahabat, ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan kerabat. Bertalam-talam dipan-dipan gitu kan. Bantal-bantal yang indah itu gambaran Al-Quran tentang surga. Oh berarti di surga itu terjadi apa? Percakapan obrolan. Di sana enak ngobrol dengan orang. Maka salah satu ciri penghuni surga itu akrab dan mudah diakrabi. Qoribun kata Rasulullah. Tapi tidak sok akrab, beda Bu ya. Akrab dengan sok akrab beda. Semua orang diomong nih atau diomongi dan seterusnya, tidak. Kemudian yang keempat, sahlun, sahel. Sahlun itu gampang. Ya, ada orang namanya sahal. Misalnya Allahu yarham, ya, al-maghfurah alaih, Kiai Haji Sahal Mahfud. Nah itu ya, mantan ketua apa ya, Rois Am atau apa ya, di PBNU waktu itu. Seorang ulama harismatik, ulama besar di Indonesia. Ya, sudah meninggal, Allahu yarham. Jadi sahlun, sahal itu artinya gampang, mudah. Mudah dimintai tolong, mudah menolong, tapi tidak gampangan Bu ya. Jadi mudah meminta tolong, mudah dimintai tolong, mudah dimintai nasihat, mudah menolong dan seterusnya. Ini disebut dengan sahlun. Orang yang memiliki kebaikan hati, bahkan kadang ketika dimintai tolong sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya atau urusannya, manakala itu bisa membantu dan menolong orang lain dalam kebaikan, maka dia akan membantu tidak berbelit-belit. Tidak rumit. Ya, tidak rumit. Kecuali ada kalimat waspada, itu beda. Jadi saya mendapat cerita dari seorang ibu, beliau merasa sudah berbaik-baik dengan banyak orang. Tapi ada 1 atau 2 orang yang menjadikan beliau tidak lagi mudah berbaik-baik, tidak lagi sahal. Kenapa tidak lagi mudah berbaik-baik? Ternyata beliau beberapa kali dikhianati. Nah itu beda Bu, itu namanya waspada. Jadi berbaik-baik itu pada apapun siapapun gitu ya. Tapi kemudian menjadi kehati-hatian pada saat kita melihat track record dari orang yang ada di hadapan kita. Itu namanya waspada. Sebagaimana Rasul mewaspadai para Yahudi, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Pada saat mereka berbaik-baik tetapi memiliki modus untuk
mencelakakan beliau dan mencelakakan kaum muslimin. Jadi beda antara waspada dengan su'udzon. Ya, kalau su'udzon itu berprasangka buruk tanpa sebab, berprasangka buruk tanpa ada hal yang bisa mendatangkan kita pada prasangka itu. Jadi tidak ada diagnosa masalah macam-macam tiba-tiba berprasangka buruk, itu namanya husnudzon. Para bunda yang dirahmati Allah, itu 4 orang yang sangat dirindu surga. Baik, sekarang 4 orang lainnya. Ini masih ada waktu 15 menit, bunda ya. 4 orang lainnya yang juga dirindu surga. Jadi Rasul memecah beberapa hadis berkaitan dengan pribadi-pribadi yang dirindu surga, dan bagi saya secara pribadi, ini menunjukkan betapa lapang dan luasnya Allah memberikan kesempatan kepada panjenengan untuk mendapatkan titel atau predikat ahlul jannah. Ya, kalau 4 tadi belum bisa masuk, maka berarti di 4 yang kedua ini kita bisa mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, dari Ibnu Hasan, ya, putra dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafar. Jadi kata Rasulullah, surga itu mustaqa. Mustaq itu merindu, sangat merindu. Jadi surga itu sangat merindu ila kepada arba'atin nafar. Kepada jenis 4 orang ini. Nah, kita berharap yang tadi masuk, yang sini juga masuk. Jadi rindunya surga pada kita itu sudah pol-polan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, talil Quran. Talil Quran. Jadi orang yang senantiasa tala. Tala itu mentafakuri, membaca dan mentafakuri. Membaca dan berusaha memahami Al-Quran. Jadi orang yang senantiasa membaca dan merindukan membaca Al-Quran serta memahaminya. Maka seringkali saya tanya begini, Bun. Pada para jamaah itu ya. Bunda Ayah yang bahasa Arabnya bagus, yang expert di Lughatul Arabiyahnya angkat tangan. Bunda-bunda ayo angkat tangan. Yang Lughah Arabiyahnya, Lughatul Arabiyahnya expert. Jayyid jiddan, mumtaz. Ya Bu, ada Bu? Belum. Yang bagus, yang jayyid, ada bagus Bu? Belum. Yakfi, cukup gitu ya. Baik, jadi ketika kemudian saya tanya, yang bahasa Arabnya bagus, sangat bagus, belum ada. Yang sedang, belum ada. Sampai kemudian yang kurang bagus, baru kemudian angkat tangan. Artinya kalau kemudian kemampuan bahasa Arab kita kurang bagus, baca Al-Quran butuh terjemahan apa mboten, Bun? Butuh, untuk kemudian memahami apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang diinginkan dan diharap oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Butuh terjemahan. Berarti agar supaya kita paham dan tahu apa yang kita baca, kita juga harus membaca terjemahannya. Artinya, apalagi sampai tafsirnya, itu sudah pemahaman. Menjadi sebuah hal yang luar biasa. Tetapi ketika saya tanya dalam ruangan, Bu, saya masih ingat itu dengan Tengkali, insya Allah, di sebuah hall milik sebuah provider yang saya nggak bisa sebut nama karena ini live ya. Jadi waktu itu saya tanya, Bunda Ayah, Bapak Ibu, yang sudah hatam Al-Quran lebih dari 2 kali, hampir semuanya angkat tangan. Hampir semuanya, kecuali mungkin yang mu'alaf ya. Hampir semuanya angkat tangan. Setelah itu kemudian saya tanya, yang sudah hatam Quran lebih dari 5 kali, yang nurunkan tangan tidak banyak, sedikit. Karena di situ berkumpul para motivator muslim seluruh Jawa Timur waktu itu, di ATMI, Asosiasi Trainer Muslim Indonesia. Kemudian saya tanya lagi yang ketiga, siapa di antara Bunda Ayah yang pemahaman bahasa Arabnya bagus sehingga baca Al-Quran langsung tahu artinya? Itu sudah mulai lebih dari 3/4 turun. Berarti yang masih angkat tangan kurang dari 1/4, mungkin tinggal 1/8-nya. Berarti 7/8-nya tidak masuk. Maka setelah itu saya tanya, kalau kemudian kemampuan bahasa Arab kita tidak bagus, berarti butuh terjemah enggak untuk memahami Al-Quran? Butuh. Maka setelah itu saya tanya, Bunda Ayah di antara panjenengan yang sudah hatam terjemah Quran angkat tangan. Ternyata enggak banyak. Ternyata enggak banyak. Jenengan dapat surat dari teman akrab.
Orang yang jenengan cintai, orang yang jenengan kagumi, dapat surat, dia berkebangsaan Afghanistan, panjenengan ketemu saat umroh atau haji, berpelukan meskipun tidak paham bahasanya, cuman pakai bahasa isyarat, cipika-cipiki, setelah itu kemudian jenengan dikasih parfum, jenengan dikasih hadiah kurma dan seterusnya. Setelah itu tiba-tiba pas jenengan mau pulang ditanya alamatnya. Jenengan berikan alamat itu karena sahabat kita yang kemudian tahu arti bahasa Inggris atau Arabnya. Setelah itu kemudian dia ngirim kepada kita surat dari Afghanistan ke Indonesia. Kira-kira kalau suratnya itu dalam bahasa Arab, jenengan pengen tahu nggak Bu artinya? Pengen. Karena itu surat dari sahabat yang kita cinta, sahabat yang kita suka, kita pengen tahu artinya. Ih jadi artinya apa toh? Karena suami kita sejak tadi melihat kita itu nangis. Dan dia tanya, ono apa toh, apa beritanya sedih toh? Gak masalah itu Pak, aku gak ru artine toh kan. Maka tidak memahami arti dari surat, orang yang kita cinta saja bisa membuat kita sedih, kepikiran. Kok kemudian dapat surat cinta dari Allah, tidak pernah pengen tahu artinya. Itu aneh. Itu mungkin masuk di antara satu keajaiban dunia itu. Gini mboten Bu. Satu di antara 7 keajaiban dunia. Dapat surat cinta dari yang maha pencinta, tapi nggak pengen tahu arti. Menikmati saja tulisannya, yang penting saya bisa baca Ustaz. Meskipun bisa baca saja, pahalanya berlimpah ruah. Tapi bagi seorang muslimah yang pengen dirindu surga, tak cukup hanya itu, tetapi memahami dan mengerti maknanya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada saat beliau diangkat menjadi khalifah pertama kali, ini dibuka tanya jawab Bunda panitia. Inggih Bunda, berarti nanti setelah ini ada tanya jawab ya. Baik Bunda yang dirahmati Allah, jadi ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama ya, pengganti Rasul dalam ngurusin pemerintahan, Abu Bakar itu mendatangi seorang wanita yang Rasul itu selalu memanggil dengan panggilan Ummi. Jadi Rasul itu memanggil wanita dengan sebutan itu 3. Yang pertama namanya Sayyidah Aminah, ibu beliau. Yang kedua namanya Sayyidah Halimah, Halimatus Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Wanita yang menyusui beliau. Wanita yang menjadi rujukan hidup beliau di masa-masa awal, masa kecil beliau sampai usia jelang 4 tahun. Nah, yang ketiga ini yang jarang diketahui. Wanita yang ketiga ini, meskipun debatable apakah beliau pernah menyusui atau tidak, yang pernah menyusui namanya Suwaibah di samping Halimah. Itu adalah budak Abu Lahab, tapi Rasul tidak memanggil Tetapi yang ketiga ini, Rasul memanggil dengan panggilan Ummi, ibuku. Wanita ini bernama Ummu Aiman. Siapa Bu? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Budak Abdullah yang diwariskan kepada istri beliau Aminah ketika beliau wafat. Jadi ketika beliau wafat, yang diwariskan pada sang istri salah satunya seorang wanita yang pernah menjadi budak beliau namanya Ummu Aiman. Ketika kemudian ibunda Aminah wafat, maka yang bimbing Rasul, yang dampingi Rasul, kalau kita yang dulang Rasul dan seterusnya itu namanya Ummu Aiman. Dan wanita ini kelak akan menikah dengan anak angkat Rasul yang bernama Zubair bin Awam. Anak angkat menikah dengan ibu angkat beliau, subhanallah. Jadi Rasulullah, Abu Bakar tadi setelah Rasul wafat datang kepada Ummu Aiman dengan Umar bin Khattab. Yuk ikut yuk. Ke tempat di mana Rasul biasa curhat. Maka setelah sampai di tempat Ummu Aiman, di rumah Ummu Aiman, ya pasca Rasul wafat beberapa hari setelahnya, beliau dikejutkan karena Ummu Aiman waktu itu dalam keadaan menangis di rumah. Dan kemudian Abu Bakar dan Umar tidak merasa terkejut, ya, tidak merasa kaget banget karena mereka mengira menangisnya ini karena pasti meninggalnya Rasul beberapa hari lalu. Maka kemudian setelah mengucap salam, dijawab salam, Abu Bakar berkata begini kepada Ummu Aiman. Ya Ummu Aiman, apakah engkau masih bersedih atas meninggalnya Rasul? Kita lihat jawaban Ummu Aiman berkaitan dengan talil Quran ini. Beliau menjawab begini Bunda. Madinah itu menjadi bercahaya ketika Rasulullah hadir
dari Mekah menuju Madinah. Itu Madinah yang gelap jadi bercahaya terang benderang. Dan langit Madinah itu berasa gelap gulita ketika Rasulullah SAW wafat. Tapi yang menjadikan aku menangis seperti ini, bukan hanya atau bukan karena Rasul meninggal yang semua orang pasti memahami itu. Tapi yang menjadikan aku menangis seperti ini karena dengan meninggalnya Rasulullah, maka langit tidak akan lagi berhubungan dengan bumi. Ayat tidak akan lagi turun, Bu. Gini, betul? Maka langit tidak akan lagi menghubungi bumi, berhubungan dengan bumi. Jika selama ini setiap kali kita ada masalah, Rasul ada masalah, turun surat dari langit, ayat dari langit. Laras, betul? Umat ada masalah, turun Jibril memberikan solusi begini. Rasul meminta pertolongan, turun dari langit ayat yang kemudian mengabarkan Allah akan menolongmu dan seterusnya. Setiap ada masalah atau sekian banyak masalah di bumi itu dipantau oleh langit. Dan langit yang langsung memberikan solusinya melalui ayat-ayat Quran. Makanya para sahabat terhadap Quran itu dekatnya luar biasa. Karena bagi para sahabat Quran itu adalah solusi masalah. Ada masalah, turun ayat. Ada masalah, turun ayat. Betapa dahsyatnya hari-hari itu. Kira-kira kalau seperti itu modelnya, para sahabat menunggu nggak turunnya ayat, Bu? Menunggu. Mereka merindukan ayat itu turun. Karena bagi mereka solusi itu dari Allah langsung. Dan ada kebanggaan. Kalau kemudian ayat Allah menyebut nama mereka, ada nggak, Bu, bangga, Bu? Kalau presiden menyebut nama jenengan di hadapan masyarakat, atau di hadapan majelis yang mulia, jenengan disebut namanya, seneng gak, Bu? Ini Allah menyebut nama seorang sahabat, misal dalam Al-Quran, Zaid itu disebut, Bu, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Kira-kira gembira atau betul? Merasa terhormat atau enggak? Hari-hari itu turunnya ayat itu merupakan hal yang sangat dirindu, karena menunjukkan apa? Perhatian langit terhadap bumi. Dan Ummu Aiman menangis ketika Rasul meninggal. Beliau mengatakan karena sejak hari ini langit tidak akan lagi berhubungan dengan bumi. Maka para sahabat itu dengan Al-Quran dekatnya luar biasa. Karena bagi beliau Al-Quran adalah solusi hidup, solusi masalah. Hari ini kalau kemudian kaum muslimin jauh dari Quran, berarti akibat apa, Bu? Akibat dari apa? Tidak menganggap Al-Quran itu solusi hidup. Jadi sepanjang kita tidak menganggap Al-Quran itu solusi, pasti jauh dari Quran. Sepanjang umat ini menganggap Al-Quran itu hanya wahyu yang harus dibaca, dia bukan solusi, bukan problem solver bagi masalah yang dihadapi, maka Quran itu pasti jauh dari kita. Dia baru dekat kalau kita merasa dia adalah solusi. Bunda yang dirahmati Allah, ini tidak mungkin saya lanjutkan sampai habis ya, karena ada term tanya jawab. Jadi saya percepat saja. Jadi yang pertama yang dirindu oleh surga dari 4 yang kedua ini, 4 golongan yang kedua ini adalah talil Quran. Orang yang membaca dan memahami, berkeinginan memahami Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Dan orang yang hafid, orang yang menjaga. Disebut hafid atau hafidhoh itu kan orang yang menjaga Quran, toh Bun? Penghafal-penghafal Quran. Kalau ini wahafidil lisan, dan orang yang menjaga lisannya. Kata Rasul, dua penyebab manusia itu masuk neraka. Yang pertama, yang terletak di antara, mohon maaf ini kalimat Rasul ya, di antara 2 bibir, yang kedua yang terletak di antara 2 kaki. Jadi Rasul menyampaikan itulah yang paling sering menjadikan orang tergelincir pada jalan yang Allah tidak ridho. Jadi yang pertama yang terletak di antara 2 bibir ini, lidah ini. Makanya kemudian lidah itu, Bun, karena dia saking berbahayanya, oleh Allah pintunya dibuat 2. Yang pertama gigi, yang kedua bibir. Pelindungnya ada 2. Biar nggak mudah, apa Bu? Nggak mudah ngobrol kalimat, nggak mudah ngobrol kata. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, diam.
Jadi Rasulullah menyampaikan, siapa saja mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Atau kalau kita berpikir, ketoke gak iso ngomong apik iki. Karena kita sedang menyikapi sebuah masalah yang mungkin emosi kita sedang diaduk-aduk. Ini kalau saya ngomong pasti akan begini. Enggak, lebih baik diam. Lebih baik enggak ngomong. Jadi, wahafidhil lisan, menjaga lisan. Kemudian saya percepat, wa mut'imil ji'an, dan orang-orang yang suka berbagi di saat kelaparan. Di saat kelaparan itu berarti kita termasuk objek atau subjek, Bu? Kita termasuk orang yang kena atau tidak? Kena, seperti hari ini. Seperti hari ini kita berbicara tentang pandemi COVID yang bersifat menginternasional, lebih dari 216 negara termasuk Indonesia. Pare juga tidak terkecuali. Merasa, Bu? Merasa ya? Dari mulai pedagang kecil sampai yang pengusaha besar, sahabat kami yang biasa berjualan di depan sekolah itu merasakan banget. Biasa jualan cilok depan sekolah itu merasakan banget namanya, saya nggak usah sebut nama ini live ya. Jadi rumahnya di Tamanan. Jadi beliau ini jualan di depan sekolah-sekolah begitu. Dan 3 bulan ini ketika sekolah libur, otomatis ciloknya juga libur ya, meskipun tidak benar-benar libur. Beliau mencari pasar itu kesulitan untuk bisa menyerap yang beliau jual, akhirnya sampai ke Pace, Nganjuk itu, Bu. Jadi beliau coba jualan di jalan-jalan, mau ke perumahan juga tutup, Bu. Di Palang begitu, di Portal begitu, mau kampungnya di Portal begitu. Jadi merasakan benar. Jadi bunda yang dirahmati Allah, wa mut'imil ji'an, dan memberi makan di hari-hari kelaparan terjadi. Di saat orang lapar, orang-orang bareng-bareng lapar. Orang-orang bareng-bareng butuh. Memberikan sesuatu yang kita butuh, itu nilainya luar biasa di hadapan Allah. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya juga luar biasa. Panjenengan seneng dengan kerudung yang jenengan pakai ini. Kemudian teman bilang begini, Masya Allah Mbak, saya itu sudah lama pengen kudung seperti kudung jenengan. Kok qadarullah belum bisa beli. Kita itu seneng, Bu. Dan teman kita bilang begitu bukan karena dia pengen minta, enggak. Memang ngomong aja. Insya Allah Mbak, sampean dongakno suatu saat saya bisa beli kudung seperti kudung jenengan. Kalau kemudian jenengan dengan nyaman bilang, atau kemudian jenengan dengan nyaman sampai rumah, kudung itu dicuci, setelah itu disetrika, setelah itu dibungkus rapi, dan besok kemudian ketemu diberikan, itu termasuk orang yang dirindu. Tapi jangan kemudian saya bilang begini, jenengan langsung ngelirik jam temannya. Wah nanti saya bilang, ini kata wabi jami. Jadi bagaimana kemudian kita mampu dan bisa memberikan apa yang kita suka, kita cinta. Yang terakhir, wasaimi fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang menjaga puasa yang benar-benar shaim. Puasa yang benar-benar shaim itu kan imsyak artinya, menjaga dirinya, lisannya berpuasa, telinganya berpuasa, matanya berpuasa, langkah kaki juga imsyak, terkendali. Ya, dan seterusnya. Tangan juga terkendali. Ini imsyak. Ada puasa Ramadan yang kemudian membentuk tangan-tangan alumni Ramadan. Tangan-tangan alumni Ramadan itu tidak gampang kemudian ketika beli itu celepat-celeput gitu ya. Tanpa bilang sama yang jual, tiba-tiba langsung celeput ngincipi, wer. Ini tangan yang tidak puasa. Tangan alumni Ramadan itu tangan yang benar-benar imsyak, terkendali. Untuk tidak kemudian membeli sesuatu, ya kita bilang dulu, Mbak boleh dicicipi. Oh monggo Bu, wah nyicipi, mungkin duku. Kalau durian kan nggak mungkin jenengan langsung nyicipi. Nggak boleh. Jadi bunda yang dirahmati Allah ini bagian dari 4 orang yang insya Allah janji dari Allah dan Rasulnya ya, merupakan 4 orang yang dirindukan surga. Ini penjelasannya sebenarnya panjang sekali, bahkan oleh Imam Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Allahu yarham,
Itu diberikan 11 penjelasan yang luar biasa, tapi tidak mungkin kita bahas hari ini. Insya Allah akan saya bahas pada pertemuan-pertemuan di bulan berikutnya. Baik, itu gambarannya Bunda yang dirahmati Allah. Saya tutup ya dengan kalimat Rasul sebelum dibuka tanya jawab, nanti sekitar 7 menitan sisa waktunya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hati itu bisa mengalami korosi. Kama yasdaul hadid ida asobahul ma', seperti besi yang terkena air, ya. Karatan, kata Rasulullah. Hati itu bisa berkarat. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya menjelaskan hati itu seperti kaca, karat itu seperti debu atau noda. Semakin banyak maksiat, semakin banyak debu, semakin banyak noda, semakin sulit kaca itu digunakan untuk melihat. Itu kan? Kemudian ada yang bertanya kepada Rasul itu ya. Ya Rasulullah, lalu apa yang bisa menghilangkan karat itu? Maka Rasul kemudian mengatakan, ya, Rasul mengatakan kasratu dzikril maut wa tilawatil Quran. Yang akan menjadikan karat itu menjadi bersih, hati ini menjadi layak untuk diterima di surga menjadi qalbun salim adalah dengan banyak mengingat mati, bukan mengingat hidup. Bukan mengingat hidup, tapi mengingat mati dan membaca Al-Quran, watilawatil Quran. Itu resep dari Rasulullah SAW agar hati kita menjadi hati yang hayyin, layin, qorib, sahal. Kemudian hati yang mudah membaca Quran, mendalaminya, memahaminya. Hati yang suka berbagi ya, di hari atau di saat kita butuh. Hati yang bisa mengendalikan lidah lisan. Dan hati yang senantiasa bisa menjadikan tubuh kita tubuh yang puasa sebagai alumni-alumni Ramadan. Itu mungkin Bunda yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Monggo seandainya ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Iya, monggo Bunda. Ustadz, ini saya mau tanya ini tadi berkaitan dengan 4 orang yang dirindu surga. Ini terus terang aja di keluarga saya itu ada salah satu keluarga itu dia enggak bisa baca Al-Quran dari kecil, tapi sholatnya lempeng, puasanya juga oke, dan amal-amal lainnya insya Allah oke. Tapi dia sudah tua. Terus mau diajari baca Al-Quran sulitnya setengah mati. Terus dia, sing penting aku ayat-ayat pendek, wis ilatku wis pedal. Terus bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, saya itu punya teman gini, saya itu berapa tahun sampai pergi ke luar negeri, bangga nggak punya modal. Bagaimana seandainya saya itu seandainya saya itu hutang untuk biar riba nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa, yang penting kalau saya sudah punya modal, besok saya mau taubat, apakah itu dibolehkan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana kiat-kiat biar kita mudah menghafal Al-Quran? Karena saya dapat tugas dari tempat saya menimba ilmu ya, kalau dapat tugas baca hafalan itu teman-teman banyak yang setor berapa surat. Saya itu kalau baca tuh, kalau menghafal tuh pertama pusing,
Apalagi kalau di bulan Ramadan kemarin, Masya Allah, di hati itu ingin sekali Ustadz saya menghafal. Itu kalian pertama pusing, kedua ngantuk. Terima kasih. Mohon balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan katsira. Bunda Diana yang riwa-riwi memindah mic dan para bunda yang menyempatkan diri bertanya, yang saya yakin itu bukan hanya untuk panjenengan tapi juga untuk yang lain termasuk untuk saya. Karena kadang saya itu dapat ilmu justru dari pertanyaan. Para bunda yang dirahmati Allah, yang pertama berkaitan dengan orang sepuh yang tidak bisa membaca Al-Quran. Udah sepuh memang ya, tidak bisa membaca Al-Quran, tapi sholatnya bagus, yang lain-lain juga bagus. Apakah kemudian dari keempat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, keempat yang kedua, bagian yang kedua, jenis hamba-hamba Allah, karakter hamba-hamba Allah yang dirindu surga, diantaranya adalah talil Quran, bagaimana agar supaya dia tetap dirindu surga, gitu kan bunda mungkin ya. Meskipun kemudian bukan ahlul Quran dalam artian qiraatul Qurannya, tilawah Qurannya. Bunda yang dirahmati Allah, jawaban yang paling menenteramkan hati itu disampaikan oleh Dr. Amru Khalid. Jadi beliau menyampaikan begini, bersandarlah pada ayat-ayat Allah yang menunjukkan kemaharahman rohimannya. Yang pertama Allah menyampaikan dalam Al-Baqarah di pamungkas ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba di luar batas kemampuan dia. Artinya kalau kemudian sudah sepuh disuruh menghafal surah Al-Baqarah ya pasti kejang-kejang gitu kan. Baca Quran saja sulit, kemudian dipaksa oleh anaknya, ayo bah, jenengan biar dirindu surga, biar bisa masuk surga nanti bahkan tanpa hisab. Ayo bah, tiap hari saya datangkan 2 pelatih, 2 trainer Quran agar supaya jenengan bisa hafal Quran. Itu namanya nyiksa orang tua. Artinya Allah memberikan beban itu sesuai dengan batas kemampuan seorang hamba. Bahkan ada di antara sahabat, termasuk jawaban buat bunda, ada seorang sahabat yang dikenal minim hafalannya. Padahal ini sahabat besar. Di antara kibarus sahabat-sahabat besar itu ada yang minim hafalan. Namanya Khalid ibnu Walid radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid. Kenapa? Karena hampir seluruh hidupnya itu dihibahkan untuk Allah dalam jihad. Jadi yang difikirkan dan seterusnya itu strategi bagaimana kemudian Islam bisa dipertahankan, bisa berkembang dan seterusnya. Sehingga kemudian tingkat hafalan beliau jauh dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Dados menawi sampun usia nggih, batas beliau mampu apa? Kok kulhu nggih alhamdulillah, anas nggih alhamdulillah, trikul. Dan seterusnya. Jadi insya Allah itu sudah menjadi bagian dari cara beliau dirindu surga, bunda. Ya, masuk di dalam yang lain-lain. Beliau bisa jadi termasuk orang yang hafidhil lisan. Beliau bisa jadi masuk orang yang mut'imil ji'an. Beliau bisa masuk dalam wasaimin fi syahri Ramadan. Atau yang depan lagi, hayyin layin qarib sahal. Itu bunda ya. Jadi Allah memberikan banyak jalan. Itu saking sayangnya Allah pada kita. Saking taunya Allah bahwa potensi kita dengan yang lain itu tidak selalu sama. Istri saya, yang saya kagum dari istri saya itu paling kuat menahan lapar. Jadi kalau diajak poso buanter-banteran itu udah lewat, saya udah lewat lah. Tapi saya punya sesuatu yang istri saya tidak memiliki kelebihan di situ. Artinya saya merasa ya Allah panjenengan itu maha adil. Kalau ada orang yang memiliki kelebihan di sini, pasti ada kekurangan di sini, dan seterusnya. Maka gunakan potensi lebih kita itu, agar supaya kita menjadi hamba yang dirindu surga. Ngatan bunda? Yang kedua tentang bekerja. Di luar negeri tadi bunda ya. Bunda ya. Bekerja di luar negeri. Ini pengen melakukan mengambil pekerjaan di luar negeri karena mungkin di sini sudah sempit peluang-peluang untuk bekerja. Misal begitu, untuk mendapat maisha. Yang pertama,
berhutang itu bahkan bisa menjadi sesuatu yang sunnah, dalam tanda petik sunnah. Ketika itu untuk hal yang bersifat sangat-sangat pokok atau asasia dalam kehidupan kita. Sangat pokok. Kalau misalnya tidak makan, lah kemudian anak saya gimana bisa nuntut ilmu dengan baik, bagaimana bisa ini itu dan seterusnya, wong beras saja ndak punya dan seterusnya, dan uang memang ndak punya, yang dijual sudah ndak punya. Kalau kemudian nggak punya beras, tapi handphonenya itu Samsung, apa Bu? Yang terbaru Bu? S8? S20 Bu? Ya, saya nggak tahu Bu, saya cuma tahunya S3 Bu, doktoral itu. Itu sampai S20. Jadi dia nggak punya beras, tapi handphonenya Samsung S20, itu kan nggak masuk akal itu. Artinya ya mbok dijual dulu, diturunkan jadi S1 misalnya begitu. Kan bisa. Artinya apa? Artinya sekali lagi kita harus melihat seluruh sisi itu secara memutar. Ya, setiap masalah itu dengan cara pandang yang melingkar. Melihat gajah itu jangan hanya depannya, kalau melihat gajah hanya depannya kelihatan belalainya. Sehingga kalau ditanya gajah itu seperti apa? Oh panjang kayak ular. Jangan hanya melihat kakinya, oh gede kayak batang pohon kelapa. Tapi melihatnya harus melingkar, oh ada ekornya begini, ada. Sehingga solusinya menjadi tepat, menjadi benar. Melihat masalah juga begitu. Ini masalahnya apa? Pokok. Pokoknya apa? Karena kalau saya tidak bekerja pasti akan begini keluarga saya. Setelah itu kemudian ditanya dulu sebatas apa kita berusaha mencari maisah di sini, di Pare misalnya, Kediri. Sebatas mana? Kita punya banyak teman, sebatas mana kita cari informasi. Sudah semaksimal apa? Kalau kemudian sudah maksimal ya, semuanya kemudian mengatakan tertutup, nggak ada pertolongan, bla bla bla. Maka kita sampai pada batas kedaruratan keadaan. Oh ini berarti sudah darurat. Seperti orang yang berada jadi saya pernah baca kisah nyata, tim, bukan softball ya, sepak bola Amerika namanya apa Bu? Soccernya Amerika tuh. Jadi, ya football ya, soccernya Amerika yang bawa bola itu loh Bu. Ya, jadi ada tim waktu itu dari Uruguay ketika naik pesawat mau ke sebuah pertandingan ya, internasional persahabatan. Itu pesawatnya kemudian mengalami kecelakaan di pegunungan Andes di Amerika Latin. Ketika kemudian kecelakaan di sana, apa yang terjadi? Pesawat itu terbelah, bahkan jadi dua, tapi sudah mendarat. Mayoritas yang penumpangnya meninggal, tapi ada beberapa yang masih hidup. Nah, yang masih hidup ini Bu, ini puncak pegunungan Andes. Yang untuk turun pasti sulit, karena harus melewati jurang-jurang curam dan seterusnya. Akhirnya mereka mencoba untuk bisa survive, hidup. Sambil menunggu ada helikopter atau apa yang bisa mereka mungkin melambaikan tangan sebagai isyarat pertolongan dan seterusnya. Sampai kemudian berlalu 2 hari, 3 hari mereka makan apapun yang ada di pesawat itu sampai kulit ini Bu. Kulit kursi. Kulit kursi itu sampai mereka makan untuk bisa bertahan. Nah ketika semua itu sudah habis, mereka itu apa Bu? Melihat apa? Melihat mayat-mayat temannya. Wallahi ini Bu, ini kisah nyata. Melihat mayat-mayat temannya. Karena itu di pegunungan Andes. Andes itu kan pegunungan es, Bu. Karena pegunungan es, maka tubuh manusia kan tidak gampang membusuk. Meskipun sudah mati. Jadi akhirnya mereka berpikir, itu siapa yang kemudian mereka bisa makan. Yang mereka bisa makan adalah yang nggak ada kaitan dengan emosi mereka. Bukan teman, bukan saudara. Penumpang yang mereka nggak kenal, maka mereka kemudian kuliti pahanya, mereka makan dan seterusnya. Kalau itu dalam bahasan Quran disebut keadaan darurat. Dan keadaan darurat kita boleh mengkonsumsi sesuatu yang pada keadaan normal hukumnya haram. Tetapi sebatas untuk mempertahankan hidup saja, tidak lebih dari itu. Apalagi ketika makan kemudian, oh tiba-tiba enak ya, kurang ya, lah nggak boleh. Sebatas mempertahankan hidup. Jadi sekali lagi kebutuhannya harus asasi, pokok. Yang kalau saya tidak ke sana, maka keluarga saya bisa mati dan seterusnya. Keluarga saya bisa macam-macam itu ya. Tapi kalau kemudian usaha di sini belum kita maksimalkan, maka yang darurat tidak boleh kita gunakan. Maksimalkan sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dihalalkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Allah.
Ya, sampai pada batas semuanya sudah tertutup. Nah, itu berarti masuk dalam kondisi darurat. Ngaten Bunda nggih? Allah alam bisawab. Yang terakhir tadi Bunda sebenarnya terjawab pada pertanyaan pertama. Artinya memang Allah tidak membebani sebatas apa yang kita mampu. Maka sebatas yang kita mampu pertanyaan Bunda menjadi tepat itu ya. Sebatas yang kita mampu berarti saya dengan usia yang sudah 48 ini menuju 49 misalnya berusaha agar supaya mudah menghafal apa yang saya pakai caranya ya. Ada metode yang kemudian disebut dengan jembatan keledai. Saya punya kakak sepupu di Lumajang, usianya sudah 70, di atas 70, kakak sepupu, putranya Bude. Itu menyampaikan kepada saya, alhamdulillah dengan metode seperti ini Dek, saya lebih mudah menghafal ayat-ayat Quran. Ada metode apa Bu? Tikrar. Ada metode apa Bu? Banyak metodenya sekarang Bu ya. Jadi bahkan di sini insya Allah juga ada beberapa metode yang panjenengan. Ada metode yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Jabir misalnya, metode visual Quran. Jadi baca Quran sambil kemudian kita merekam dengan mata kita, bentuk hurufnya, titiknya dan seterusnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi saya sampaikan memberikan batas kemampuan dan hanya menghukumi kita bersandar pada batas kemampuan itu. Jadi Bunda tidak usah memaksakan diri, kok anak saya lebih hafal, lebih ini loh. Ya dia nggak pernah mikir rekening listrik Bunda anak-anak. Nggak pernah mikir besok harus makan apa itu ya dan seterusnya. Maka kita sesuaikan dengan batas kemampuan kita dan cari metodenya. Atau metode yang paling mudah adalah mengulang-ulang bacaan. Sudah itu metode yang paling mudah yang kata Ustadz Yusuf Mansur, satu ayat dibaca 20 kali insya Allah akan tersimpan di memori bawah sadar. Secara umum begitu Bunda nggih, saya juga terus belajar itu Bunda, artinya saya bukan pakarnya, saya juga terus belajar untuk bisa menghafal ayat Al-Quran dengan lebih gampang. Sementara itu Bunda yang dirahmati Allah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, semoga ada berkah manfaat buat kita semua dan seluruh jamaah serta jamaah yang sedang menyaksikan langsung dari SDTV, ya Alhamdulillah kita dimudahkan Allah menebarkan dakwah ini melalui tim SDO dan kiranya baik Smart Mustaqim, ya Smart Muslimah, SDO dan keseluruhan kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah, berkah rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga kelak kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan menjadi pribadi-pribadi yang dirindu surga insya Allah. Demikian mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan dan penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada pengumuman Bunda? Ada. Kalau ada saya serahkan kepada Bunda Diana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.